Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. TomTom Traffic Index menyatakan ada penurunan tingkat kemacetan di DKI Jakarta pada tahun 2021. Lantas seperti apa perhitungannya dan berapa tingkat kemacetan di Jakarta, serta seperti apa upaya untuk mengurangi kemacetan di ibu kota? Kami akan paparkan Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa data tingkat kemacetan di Jakarta sepanjang 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Di tahun 2017 tercatat tingkat kemacetan di Jakarta sebesar 61% dan menempatkan DKI Jakarta di posisi keempat kota termacet di dunia. Tahun 2018 angkanya menurun menjadi 53% tingkat kemacetan dan menempatkan Jakarta di posisi ke-7 sebagai kota termacet di dunia. Di 2019 mengalami perbaikan lagi, artinya walaupun tingkat kemacetannya masih berada di area 53%, namun angka posisinya Jakarta turun di posisi nomor 10 untuk kota termacet di dunia. Di tahun 2020 mengalami perbaikan lagi, datanya menunjukkan ada sebesar 36% tingkat kemacetan dan Jakarta keluar dari posisi 10 besar menempati posisi 31 sebagai kota termacet di dunia. Dan di tahun 2021 datanya juga mengalami perbaikan. Dari hasil TomTom Traffic Index menunjukkan ada sebanyak 34% tingkat kemacetan dengan Jakarta menempati posisi 46 kota termacet di dunia. Data yang menunjukkan bahwa waktu perjalanan rata-rata di tahun 2021 berkurang 2 menit per hari. Di mana tingkat kemacetan di Jakarta berada pada angka 34%, yang artinya waktu perjalanan 34% ini lebih lama jika dibandingkan dengan kondisi tanpa kemacetan. Artinya pemirsa, perjalanan 30 menit dalam kondisi arus bebas akan memakan waktu 10 menit lebih lama saat tingkat kemacetan 34%. Nah, TomTom ini juga menampilkan hari dengan kemacetan terburuk di Jakarta selama tahun 2021. Di mana dari TomTom ini melihat bahwa arus lalu lintas pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat pada hari Senin adalah jam sibuk yang terburuk, sehingga berpergian sebelum pukul 17 pada hari Senin ini dapat menghemat hingga 4 jam per tahun untuk perjalanan 30 menit. Di grafis berikutnya yang menjadi pertanyaan, lantas ada berapa banyak jumlah kota yang diukur oleh TomTom? Dari data yang dirilis ada sebanyak 404 kota di 58 negara yang berada di 6 benua. Nah, di grafis berikutnya kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa sih metodologi perhitungan dari angka kemacetan di beberapa kota termasuk di Jakarta yang dihitung. Nah, TomTom menghitung baseline per kota dengan menganalisis waktu tempuh arus bebas semua kendaraan di seluruh jaringan jalanan yang tercatat selama 24 jam per 7 hari, 365 hari selama setahun. Kemudian informasi tersebut pemirsa memungkinkan dari TomTom untuk juga menghitung berapa banyak waktu tambahan yang akan dihabiskan para pengemudi di lalu lintas selama jam sibuk di setiap kota. Terkait dengan metodologi perhitungan, kita akan melihat lagi di grafis berikutnya dari mana data yang didapatkan oleh TomTom. Nah, data indeks lalu lintas ini berasal dari penggunaan teknologi TomTom di perangkat navigasi dengan sebanyak 600 juta lebih para pengemudi yang menggunakan teknologi tersebut. Dan juga berasal dari sistem dashboard dan juga ponsel cerdas di seluruh dunia. Kemudian kita akan melihat seperti apa secara detail perhitungan tingkat kemacetannya. Nah, untuk skema perhitungan, kita mengambil contoh kasus ini ada tingkat kemacetan di Bangkok sebesar 53% pemirsa. Jadi misalnya, perjalanan 30 menit akan memakan waktu 53% lebih lama daripada selama kondisi awal di kota Bangkok pada tanpa kemacetan. Nah, ini ada dua skema perhitungan. Yang pertama, 0,53 ini dikalikan 30 menit yang menghasilkan 15,9 menit untuk waktu tempuh rata-rata ekstra. Dari hasil 15,9 menit ini ditambahkan dengan 30 yang menghasilkan 45,9 menit. Artinya 45,9 menit ini merupakan total waktu tempuh rata-rata dari kota Bangkok. Nah, dari data yang dirilis oleh TomTom Traffic Index ini juga mendapatkan respon dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang mengatakan bahwa indeks kemacetan di Jakarta yang konsisten turun dari tahun ke tahun adalah kabar baik yang patut disyukuri. Karena ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov Jakarta. Pihaknya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung berbagai upaya Pemprov dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.
Lantas, apa sebenarnya penyebab dari kemacetan di Jakarta? Kita akan lihat yang pertama, ini adalah kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sehingga banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi dan membludak di jalanan. Kemudian maraknya pembangunan infrastruktur untuk fasilitas jalan, ini juga menjadi salah satu tantangan dan penyebab macetnya arus lalu lintas di ibu kota. Kemudian populasi kendaraan yang tidak terkontrol karena kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum serta ruas jalan yang jauh di bawah kebutuhan normal dari totas luas kota. Nah, dari penyebab ini, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI? Ada 5 upaya. Yang pertama, penataan dan perbaikan sistem integrasi angkutan umum melalui program Jaklingko. Di dalamnya mencakup KRL, MRT, dan juga LRT. Kemudian, peningkatan kualitas di area jangkau angkutan umum di DKI Jakarta, termasuk dengan penambahan dan revitalisasi trotoar serta penambahan jalur sepeda. Kemudian yang keempat, ada juga penanganan di 38 titik kemacetan, serta yang terakhir nih, kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada 25 ruas jalan utama, terutama dari hari Senin hingga Jumat yang saat ini sudah berlangsung di jam-jam sibuk dari pukul 6 hingga 10, kemudian dari pukul 16 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, itulah tadi pemaparan terkait dengan data tingkat kemacetan di DKI Jakarta yang mengalami penurunan di tahun 2021. Pertanyaannya, apakah penurunan angka kemacetan tersebut disebabkan karena upaya dari Pemprov DKI Jakarta dalam menangani kemacetan di ibu kota? Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Metro Siang.